Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara membuahkan anggur dengan potes pucuk model baru atau metode Saisoku. Jadi pada periode sebelumnya, untuk kawan-kawan yang baru menyimak video saya tentang apa itu metode Saisoku, bisa disimak di video saya terdahulu yang berjudul apa itu metode Saisoku, cara membuahkan anggur tanpa pruning, tanpa pemangkasan di batang-batang cabang tersier yang berukuran minimal satu sedotan atau satu pensil. Jadi ini lebih tepatnya potes pucuk model baru. Jadi biar kawan-kawan nggak bingung, dengan menyisakan 2 mata tunas di setiap cabang tersiernya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu pada keseluruhan pohon ini. Ini varian anggur Taldun yang kita tanam di dalam pot berukuran 100 liter. Dan ini sudah untuk pembuahan yang kesekian kalinya. Di periode sebelumnya, pohon ini saya buahkan dengan pruning, potes pucuk, dan pemangkasan pada cabang tersier setengah tua atau masih cenderung muda. Dan kali ini saya rubah dengan menggunakan metode potes pucuk model baru atau metode Saisoku. Jadi nanti kita akan jelaskan, dan ini juga sebagai solusi bagi kawan-kawan yang masih sulit atau mengalami kesulitan dalam membuahkan varian Taldun. Karena sebenarnya varian ini tergolong varian genjah ya, tetapi di kawan-kawan ada beberapa yang masih kesulitan untuk membuahkan varian ini. Karena itulah saya buat konten ini sebagai solusi dan bisa ditiru oleh kawan-kawan semua di rumah pada pohon anggur yang ditanam. Dan metode ini berhasil hampir untuk seluruh varian genjah. Bukan pada varian Taldun saja. Tetapi untuk konten kali ini saya menggunakan varian Taldun. Meskipun dengan cara yang sama, kita telah berhasil membuahkan banyak varian, termasuk Ninel, Tran, Julian, Jubil, Rumba, dan beberapa varian yang lain. Tetapi ini yang saya bahas adalah varian Taldun di tempat ini. Jadi pertama-tama kita panjangkan dulu cabang tersiernya. Ini seperti ini. Ini hasil fondasi pruning ya. Kita panjangkan kurang lebih 1,5 meter. Lalu di bagian ujung kita hentikan atau kita lakukan axle break ketika masih muda. Lalu kita memelihara setengah tersier dari ujung. Ini misalkan ini 1,5 meter dari sana. Nah, di sini di 75 cm ke sini kita memelihara seluruh cabang tunas air dengan menyisakan 2 mata tunas. Seperti ini. 1, 2. Fungsinya adalah untuk kita buat sebagai cabang pembuahan. Hampir sama dengan axle break. Bedanya adalah tujuannya. Kalau axle break tujuannya adalah menabung nutrisi agar supaya batang ini ketika kita pangkas berhasil membawa buah. Tetapi pada teknik ini, cabang inilah yang kita gunakan sebagai cabang pembuahan. Kita lihat dari sini. Ini untuk tersier dari tunas air. Jadi seluruh cabang ini kita sebut kemudian sebagai cabang tersier. Jadi ini primer yang kita bolokkan semula kita sebut sekunder, kemudian kita kembalikan menjadi primer. Cabang tersier ini ketika kita pangkas untuk kita buahkan menjadi cabang tersier, tetapi kali ini saya rubah menjadi cabang sekunder. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sekunder, dan tersiernya kita buat dari keseluruhan tunas air yang ada di cabang sekunder atau tersier yang kita jadikan sekunder. Seperti itu. Nah ini, seperti ini penampakannya ya. Jadi di teknik ini kita harus memperbanyak daun, memberikan nutrisi generatif dosis rendah rutin seminggu sekali, agar supaya tanaman ini ketika kita potes berhasil membawa klaster bunga. Jadi di awal pertumbuhannya, pembentukan cabang ini, kita menggunakan pupuk NPK Ponska Plus atau grade fertilizer seimbang 15-15,
dan menggunakan PSB sebagai pupuk organiknya. NPK-nya kita berikan 1 bulan sekali atau paling cepat 2 minggu sekali. Untuk PSB-nya rutin 1 minggu sekali dan hasilnya seperti ini. Ini sebagai contoh. Ini cabang tersier. Kita tahan di 2 mata tunas di sini nih. Tumbuh membawa 2 dompol buah seperti ini. Nah, dari buah terujung kita potes kembali. Dan ini kita tumbuhkan dari tunas air. Ini kita lihat ya. Ini tunas batnya masih ada. Ini tunas air. Tunas air yang tumbuh ini kita potong 2 mata tunas lagi. Kemudian membawa klaster bunga. Nah, seperti ini. Nah, dari cabang ini kita lihat dari ujung ya. Dari cabang ini kita memotong 2 mata tunas seperti ini semua. Semua tunas airnya. Inilah cabang pembuahan berikutnya. Jadi dengan teknik ini kita bisa mendapatkan klaster bunga atau mendapatkan buah yang sangat banyak. Asalkan nutrisi tercukupi. Dan fungsinya banyak daun di tempat ini adalah untuk memasak nutrisi. Karena seiring dengan buah yang ingin kita hasilkan dalam jumlah yang banyak, tentunya kita harus memperbanyak daun untuk sebagai dapur yang memasak nutrisi. Seperti ini, terlihat. Ini kita akan membuat cabang-cabang pembuahan yang baru dengan menyisakan 2 mata tunas seperti ini. Nanti ini ketika seprut akan membawa klaster bunga jika kebutuhan nutrisinya tercukupi. Nah, dari cabang 2 ini kita pecahkan batnya nanti. Jadi dari 2 tunas air yang kita tahan ini kita pecahkan batnya agar supaya membawa klaster buah atau klaster bunga. Lalu bagaimana jika ini pecah nggak bawa klaster bunga? Ditahan 2 mata tunas lagi, nanti akan membawa klaster bunga. Contohnya seperti ini. Ini di ujung ini membawa buah seperti ini ya. Ketika kita tahan di 2 mata tunas ini juga 1, 2, ini membawa buah. Ini pun sama nih, dari tunas air, dan itu di atas terlihat lagi tuh. Ini cukup banyak untuk buah-buahnya. Nah, seperti ini. 1, 2. Ini enggak bawa buah, kita potong 2 lagi. Nah, seperti itu. 2 mata tunas. Jadi di tempat ini kita mendapatkan buah dengan ukuran beragam. Ini. Ada yang sudah besar, ada yang masih kecil seperti ini, ada yang baru mekar, ada yang baru parot, belum mekar bunga ya. Itu pun sama. Itu masih parot. Di ujung-ujung sana juga ada. Ini sampai sini. Jadi ini bunganya sangat banyak nih, terlihat nih. Nah, ini seperti ini. Ini membawa buah. Ini kita tahan 2 mata tunas, ujungnya juga nih. Ada bunganya. Ini juga 2 mata tunas. Nah, ini 2 mata tunas yang kita tahan ini tunas airnya tumbuh seperti ini. Nah, ini kita buang. Nah, lalu kita pecahkan batnya. Biasanya ini langsung membawa klaster bunga. Pupuk generatif yang kita berikan ulangi, MKP, KNO3, magnesium, dan boron dengan dosis yang sangat rendah. Jadi magnesium dan boron serta MKP dan KNO3 kita berikan dengan dosis 7654. 7 sendok makan MKP, 6 sendok makan boron, kemudian ulangi 7 sendok makan MKP, 6 sendok makan KNO3 putih, 4 sendok makan boron, kemudian 5 sendok makan boron, 4 sendok makan magnesium sulfat. Kita campur ke dalam air 10 liter, kita aduk sampai betul-betul tercampur. Lalu kita ambil adonan tadi atau campuran pupuk tadi yang telah dicampur air 10 liter, 1 gelas sekitar 200 ml kita campurkan kembali ke 10 liter air, kita siramkan ke tanaman ini. Jadi adonan 7654 yang saya sebutkan tadi, campuran pupuk dan air tadi, untuk beberapa pohon yang akan kita buat dengan metode yang ini untuk membuahkan anggur. Jadi seperti ini penampakannya dari kejauhan. Daunnya rimbun, buahnya terus bertambah. Nah, seperti itu. Ini akan berbuah terus-menerus selama nutrisi tercukupi. Di sana enggak
tertutup ya. Itu terlihat tuh ada bunga di atas sana. Tuh, kelihatan juga. Nih di sini ada. Di sini juga ada nih. Itu juga ada. Itu juga ada. Ini juga ada lagi. Tuh, sampai ujung-ujung. Banyak bunganya karena ini terus bertambah. Jadi untuk lebih jelasnya saya dekatkan dalam satu cabang ini. Jadi biar lebih jelas ya. Kalau ke sana nanti tertutup daun yang lain. Jadi tekniknya seperti ini. Tunas air yang tumbuh kita tahan 2 mata tunas, kita pecahkan batnya membawa klaster buah. Nah, setelah membawa klaster buah ketika masih kecil kita potong di sini. Nah, seperti ini. Ini mbak buah kita potong. Tunas airnya kita pelihara semuanya, kita sisain 2 mata tunas untuk cabang pembuahan berikutnya. Jadi terus menambah cabang tersier, menambah daun dan menambah buah. Selama nutrisi tercukupi, ini akan berbuah terus-menerus. Jadi varian Taldun termasuk varian yang mudah dibuahkan sebenarnya. Jadi kawan-kawan yang masih sulit untuk membuahkan varian ini, teknik ini bisa ditiru dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Nih, ini bawa buah, kita potong ini buahnya, ini tunas air kita sisakan 2 mata tunas seperti ini. Kita pecahkan batnya, nanti bawa buah lagi. Sama seperti ini. Jadi ini tangkai yang sedang berbuah. Ini tunas airnya kita sisakan 2 mata tunas. Ketika tumbuh tunas air lagi di sini ini kita buang seperti ini. Kita berharap memecahkan batnya supaya membawa klaster buah seperti itu. Oke. Seperti ini. Bagus juga nih. Jadi di awalnya karena ini cabang dari hasil fondasi pruning, maka dapat terlihat cabang ini sudah berkayu ya, sudah berwarna coklat. Tetapi ini bisa dimulai dari awal, tidak harus menunggu berkayu. Jadi cabang tunas air yang kita buat, yang tumbuh dan kita buat menjadi cabang tersier awalnya, kita jadikan sekunder, kita buat panjangnya 1,5 meter, kemudian setengah daripada cabang sekunder ini kita pelihara tunas air separuh sampai ujung, kita sisakan semuanya 2 mata tunas. Nah, ketika sudah kita tahan 2 mata tunas, kita baru memasukkan pupuk generatif dan mulai berbuah seperti ini. Gitu ya. Apakah cabang sekunder ini harus 1,5 meter? Enggak, sesuaikan tempatnya saja. Minimal 1 meter ya. Pengalaman di saya. Jadi kalau kurang 1 meter tekanannya kurang. Tapi memang idealnya 1,5 meter untuk seperti ini minimal. Lebih panjang pun juga lebih bagus. Jadi teknik ini kita mainkan di beberapa varian dan alhamdulillah berhasil secara keseluruhan. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ini varian Angelica. Nih, kita sisakan 2 mata tunas seperti ini setelah ujungnya kita hentikan. Tuh, ujungnya kita hentikan. Kita potong ketika masih kecil. Dan tunas-tunas air yang kita sisakan 2 mata tunas seperti ini, ketika pecah batnya membawa klaster buah. Tuh, terlihat. Sama. Ini pun sama. Tuh, membawa klaster bunga. Kecil ya. Tuh. Jadi dengan teknik ini yang pertama kita bisa membuahkan anggur dengan waktu yang lebih cepat. Kalau ini Taldun yang kita pruning pembuahannya. Ini Taldun. Tuh. Ini yang kita pruning. Jadi dengan teknik ini, podes pucuk model ini, kita pertama kita akan membuahkan anggur dengan waktu yang relatif singkat. Yang kedua, hemat tempat. Yang ketiga, banyak varian yang berhasil dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi ini bisa ditiru, bisa dipraktekkan kawan-kawan sendiri, kawan-kawan di rumah dengan pohon anggur yang ditanam di rumah kawan-kawan. Jadi teknik ini sudah berhasil saya ulang-ulang berkali-kali pada seluruh varian. Ini recommended untuk kawan-kawan yang menanam anggur skala hobi. Jadi untuk menikmati buah anggur yang kita tanam, kita tidak perlu memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak memerlukan waktu tempat yang terlalu luas. Seperti itu. Nah, teknik ini ketika sudah buahnya sudah mulai produktivitasnya menurun atau di potes sudah enggak buah,
kita kembali melakukan foundation pruning di sini. Kita bentuk sekunder baru untuk meremajakan cabang. Seperti itu. Oke, sekian dulu. Bagi rekan-rekan yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau teknik dari awalnya, kalau misalkan masih bingung juga, saya sudah memperjelasnya di video terdahulu. Karena ini adalah jilid 2, adalah lanjutannya. Dan video ini saya buat karena banyak yang minta untuk teknik metode Saisoku diulangi kembali pada pembuahan anggur. Jadi metode Saisoku telah saya buat 2 tahun yang lalu. Di varian Tran, varian Ninel, dan beberapa varian lainnya. Jadi untuk kawan-kawan yang baru menyimak, apa itu metode Saisoku, itu judul videonya, atau membuahkan anggur tanpa pruning, atau metode Saisoku. Dan ini jilid 2 adalah lanjutan. Sebenarnya ini mau saya pruning, tetapi karena ada kawan-kawan yang minta diulangi lagi untuk metode ini berhasil atau tidak, dan ini adalah contohnya. Pohon yang saya jadikan contoh kembali. Kelebihan daripada metode ini, kita bisa mendapatkan buah dalam jumlah yang banyak. Kekurangannya kita harus rajin-rajin merawatnya karena ini menimbulkan kelembapan dan mudah terserang jamur. Jadi kita harus rutin dalam melakukan perawatannya. Kemudian selanjutnya kita tidak bisa memanen buah seragam atau serentak karena HSP-nya berbeda-beda seiring dengan buah yang terus bertambah. Jadi ini kita panen, ini belum matang, ini tambah lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk membuahkan serentak ini bukan pilihannya, tetapi kalau untuk mendapatkan buah anggur dalam jumlah yang banyak dan selalu ada dengan cara yang mudah, ini menjadi pilihan. Jadi membuahkan anggur dengan banyak cara, tinggal disesuaikan dengan tujuannya masing-masing dan variannya yang dimiliki. Jadi mudah sebenarnya. Tinggal sesuaikan aja, menanam skala hobi atau skala kebun. Dan ini saya contohkan kembali. Oke, kita berpindah ke pohon yang lain untuk membuktikan bahwa teknik ini berhasil dengan baik. Ini contohnya. Ini kita tahan 2 mata tunas nih, 1, 2. Ini bawa buah, dan yang di sini juga membawa buah. Itu pun sama. Ini pun sama. Ini bisa dilihat. Tuh, ini masih kecil, tersier yang kita tahan 2 mata tunas. Dulu kita potong di sini, nih. 1, 2. Nih kita potong, membawa buah sudah mulai matang. Dan kita potong lagi di sini. Nih, di sini. Ini membawa klaster bunga lagi. Sudah jadi buah nih. Dan itu terus bertambah. Nah, seperti itu. Nih. Oke. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.